Sebelum cerita ini kita buka, izinkan saya memberi yang lebih penting dari sekedar ajakan subscribe, yaitu salam. Karena salam adalah doa. Dan di dunia yang tak selalu tampak oleh mata, doa adalah pelindung yang paling nyata. Maka saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang sedang menyimak tempat dan waktu yang mungkin sunyi, kalau kamu mendengar ini, jangan diam. Jawab salamnya di kolom komentar. Biar kita saling mendoakan, saling menjaga. Bahkan ketika cerita ini membawamu ke tempat yang gelap, dan tak semua yang hidup bisa terlihat. Kembali lagi bersama saya, Kang Jawa. Panggon Pelet Sukmo. Kita horor kisah misteri. Surat yang membuka gerbang kegelapan. Namaku Arai Paraisa, penelusur kisah misteri dan penutur cerita yang tak lazim. Aku bukan peramal, bukan dukun, bukan juga sekedar pencari kisah. Tapi apa yang akan kamu dengarkan ini bukan sekedar kisah biasa. Ini adalah cerita nyata yang kutemukan dari sebuah surat tua yang kubeli dari pasar loak di Wonosobo. Surat ini dibungkus kain kafan berwarna coklat kusam dan tertulis dengan tinta merah seperti darah. Isinya sebuah pengakuan tentang ilmu pelet, tapi bukan pelet biasa. Ini bukan sekedar mantra pengasihan. Ini adalah Panggon Pelet Sukmo, ritual pemanggilan arwah yang ditawan dan dijadikan budak cinta. Cinta yang tidak pernah diminta dan dibayar dengan nyawa. Dan inilah ceritanya. Bab 1, Surat dari Masa Lalu. Tahun 1986, seorang pemuda bernama Bayu Ananta, orang siswa SMA dari desa kecil bernama Karangrejo, hidup dengan segala keterbatasan. Ia pintar, tampan, tapi dari keluarga miskin. Ia menyukai seorang gadis bernama Santi, putri kepala desa yang cantik, anggun, dan tentu saja tak terjangkau. Bayu jatuh cinta diam-diam. Setiap malam ia menulis puisi untuk Santi, tapi tak satu pun berani dikirimkan. Hingga suatu malam ketika bulan purnama penuh menggantung di atas langit, Bayu mendatangi sebuah tempat larangan, kebun belakang balai desa, di mana diyakini terdapat batu tua yang disebut batu Pangkon. Konon, batu itu bukan batu biasa, tapi wadah bagi jiwa-jiwa yang terkurung. Sukma yang dijadikan alat pengikat cinta. Penduduk desa menyebutnya Panggon Pelet Sukmo. Di sanalah Bayu bertemu dengan seseorang, sosok tua berjubah putih kelabu yang muncul seperti kabut dari balik pohon-pohon bambu. Mbah Ranu. Begitu ia memperkenalkan diri, Bayu tak tahu siapa dia, tapi lelaki tua itu tahu segalanya tentang Santi, tentang obsesi Bayu, tentang keputusasaannya. Kalau kamu mau dia cinta padamu seumur hidup, kamu harus rela kehilangan dari bagian jiwamu atau mengambil milik orang lain. Itu tawarannya. Dan malam itu Bayu pun menyanggupinya. Bab 2. Siapakah Mbah Ranu? Desa Karangrejo mengenal nama Mbah Ranu sebagai cerita bisik. Ia dianggap sing bisu, sing ora ana nanging ono, tak terlihat
tak terdengar, tapi diyakini nyata. Banyak anak-anak dilarang ke kebun belakang balai desa karena diyakini tempat itu tempat Mbah Ranu melakukan waktu tapa. Mbah Ranu bukan dukun biasa. Ia juga bukan manusia sepenuhnya. Mereka yang pernah melihatnya berkata matanya bening seperti kaca, dan ia tidak pernah berkedip. Ia hanya muncul pada orang-orang yang sedang dilanda rasa cinta atau dipenuhi nafsu dendam. Dan setiap perjanjian dengannya tidak ada yang gratis. Bayu diberikan syarat. Kamu harus membuatkan sesajen berisi 3 helai rambut Santi, darah dari ibu kandungmu, dan 1 helai kain kafan dari makam tertua di desa ini. Bayu pun tak berpikir panjang. Obsesi telah membutakan logikanya. Ia mencuri rambut dari sisir Santi yang tertinggal di teras. Ia menyayat tangan ibunya saat ibunya tidur, lalu meneteskan darah itu ke dalam botol kecil. Akhir, ia pun menggalikan kafan dari makam Mbah Sarina, makam tertua yang konon sudah tak dikunjungi oleh siapapun. Ritual dilakukannya tengah malam di bawah bayang batu pangkon. Bayu membaca mantra yang diajarkan. Asap mengepul dari dupa yang menyala, dan suara aneh seperti tedangan terdengar dari dalam. Aku panggil Sukmomu, ikatkan pada hatinya, sampai matanya hanya melihatku, sampai raganya hanya milikku. Bab 3. Sukma yang ditawan. Keesokan harinya, Santi berubah. Ia tiba-tiba datang ke rumah Bayu. Wajahnya pucat asih, tatapannya kosong. Tapi ia duduk di teras rumah dan berkata, "Bayu, aku ingin bersamamu." Sejak saat itu mereka seperti pasangan kekasih sejati. Tetapi anehnya, Santi tidak pernah sadar dengan apa yang ia lakukan. Ia seperti tersihir. Tak makan, tak minum, hanya ingin bersama Bayu. Semakin lama kondisi Santi semakin memburuk. Ia mulai bicara sendiri. Ia menangis di tengah malam. Bahkan pernah mencoba melukai dirinya sendiri. Ibunya Bulura mendatangkan seorang kiai dari luar kota. Tapi setiap kali kiai itu datang, Santi mendadak pingsan dan tak bisa disentuh. Kiai itu akhirnya berkata, "Anak ini terikat sukmo gaib. Ini bukan sihir biasa. Ada yang menawan sukma aslinya dan menggantinya dengan sukma palsu." Sementara itu Bayu mulai dihantui dengan mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Santi terkurung dalam gua yang gelap, berteriak minta tolong, tapi ada sosok lain, wanita menyerupai Santi, tertawa di pangkuannya. Sosok itu tak punya mata, tapi hanya lubang hitam dan berkata, "Kamu cinta aku kan? Kamu milikku selamanya." Bab 4. Ritual Pangkon Sukmo. Bayu mulai menyadari ada yang salah, tapi ia sudah terlalu dalam. Ia kembali ke kebun belakang memanggil Mbah Ranu. Sosok tua itu pun muncul, tapi ini tampak lebih muda. Matanya merah dan senyumnya sangat menakutkan. "Kalau ingin mencabutnya, kamu harus bayar lebih mahal," tanya. Bayu menolak, tapi ia tidak bisa lari. Tiap malam, sosok Santi yang tanpa mata itu datang ke mimpinya. Setiap siang, Santi yang asli makin kurus, makin sekarat. Dan Bayu mulai melihat bayangan di cermin yang bukan miliknya.
sosok lain mirip dirinya, tapi penuh luka dan darah di wajahnya. Ia akhirnya bertekad untuk mencabut pelet itu. Ia membawa sesaji pembatal, darahnya sendiri, cermin bekas Santi, dan kitab tua yang ia curi dari rumah ayah. Tapi ritual pembatal tidak semudah itu membacanya. Bayu harus kembali ke Batu Pangkon dan menggali di bawahnya. Di sana ia menemukan kotak kayu kecil. Saat dibuka, isinya adalah sehelai rambut, kuku, dan mata kering milik Santi. Itulah Pangkon Sukmo. Tiap kali seseorang jatuh cinta karena pelet ini, yang mereka cintai sebenarnya adalah benda, bukan manusia asli. Bayu menghancurkan Pangkon itu, tetapi saat itu juga suara terdengar jeritan dari atas pohon, dari dalam tanah, dan dari dalam dirinya sendiri. Sosok Mbah Ranu muncul, kali ini wujudnya seperti api berkepala manusia. Ia meraung, "Kau sudah berjanji, Sukmo bukan untuk dibebaskan." Bab 5, Tumbal yang tak kembali. Setiap penghancuran itu, Santi jatuh koma. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Otaknya masih hidup, tapi jiwanya seperti tak ada. Bayu jatuh dalam rasa bersalah. Dia pergi dari desa, merantau ke Jakarta, tapi rasa bersalah itu membawanya kembali ke Karangrejo 10 tahun kemudian. Dan itu berubah. Desa itu, Batu Pangkon itu pun masih tetap ada. Saat ia mendekatinya, ia melihat bayangan wanita yang berdiri di sana. Santi, tapi bukan Santi yang asli. Rambut panjang, mata kosong, tubuh putih. Dan ia berkata dengan suara tebal, "Aku belum kembali, Bayu. Kamu bawa bukuku, tapi Sukma ini masih di sini." Bayu akhirnya bunuh diri di bawah batu tersebut. Ia menggali tanah dengan tangan kosong, menuliskan nama Santi dengan darahnya sendiri. Dan malam itu, dua Sukma tertahan di tempat yang sama. Bab 6, Maraya diburu Sukma. Kembali ke masa kini, surat yang ditemukan itu ternyata ditulis oleh Bayu sendiri. Sebelum ia mati, dalam surat itu ia memberi nasihat. Jangan bacakan nama-nama yang ditulis di halaman terakhir. Itu adalah nama-nama yang terdapat Pangkon. Jika disebut, mereka akan datang mencarimu. Tapi aku bodoh. Aku membacanya dengan suara keras. Aku tidak percaya. Semenjak malam itu, hidupku berubah. Aku mulai melihat bayangan wanita di belakangku saat bersemin. Lampu kamarku sering padam sendiri. Suara ketukan muncul di bawah tempat tidur setiap pukul 3 pagi. Dan puncaknya, saat aku membuka laptop untuk mengedit cerita ini, muncul folder baru bernama Sukmo milikku. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi, bisa membawa pesan dan kesan, dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa selalu dukung channel ini untuk bisa berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Bersama saya Kang Jawa, kembali lagi di Kang Jawa 77. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.